Kesaksianku S1K, S1K, yes. Shalom, salam S4K. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dengan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan firman Tuhan. Biarlah renungan yang akan kami baca nanti menjadi sumber kekuatan di dalam pertumbuhan iman kami dan di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai kami, ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tema renungan yang akan memberi hati kita hari ini yaitu orang percaya istimewa dan berharga, yang terambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama sampai ke-7 yang berbunyi, "Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus. Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang ku juga jadikan. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Yesaya 43 ayat yang keempat. Setiap orang yang percaya kepada Kristus disebut anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur dan berbangga, sebab kita berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan berarti istimewa di pandangannya. Mengapa kita disebut istimewa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, di Yohanes 15 ayat yang ke-16a. Dan kita dipilih sebelum dunia dijadikan, Efesus 1 ayat yang keempat. Kata dipilih dalam bahasa Yunani, Alexegomai, berarti memilih dengan pertimbangan khusus. Kalau Tuhan sendiri yang memilih, tentunya Ia tidak akan pernah salah dalam memilih, dan tidak akan pernah pula menyesali sesuatu yang telah dipilihnya. Roma 11 ayat yang ke-29. Apa tujuan Tuhan memilih kita? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat yang keempat. Jadi tujuannya adalah untuk pengudusan, dipisahkan dari cara hidup dunia, dipindahkan dari kegelapan dunia kepada terangnya yang ajaib, untuk hidup sepenuhnya bagi Dia. Kita ini istimewa dan berharga di mata Tuhan karena hidup kita telah ditebus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Hal penebusan dosa selalu berkaitan dengan darah dan juga kematian. Di dalam perjanjian lama, binatang yang dikorbankan harus mati untuk melunasi dosa. Dan darah binatang-binatang yang dicurahkan akan menjadi suatu keharuman di hadapan Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru ditegaskan bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepada persembahan binatang. Ibrani 10
ayat yang keempat sampai dengan keenam, kematian dan pengorbanan Kristus itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 12 dan 14. Kesemuanya itu adalah bukti betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Banyak orang Kristen tak menyadari dirinya istimewa dan berharga di mata Tuhan, sehingga mereka menjalani hidup sembrono dan asal-asalan. Padahal Tuhan menghendaki kita memiliki hidup yang berbeda dengan dunia. Tuhan memilih kita supaya hidup kita ini kudus dan menjadi kesaksian bagi dunia. Renungan hari ini disadur dari buku Renungan Harian Air Hidup. Respon kita terhadap panggilan suara Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi hidup penuh bersyukur. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Bapa yang di sorga, terima kasih, kami sangat bersyukur dengan kebenaran dan renungan firman yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah semua itu menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan keterbatasan kami di dalam kami berperilaku, dalam kami berkata-kata, dalam kami bertindak ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Tuhan menyertai kita semua. S4King, yes!